Sudah mulai bergerak, kita lihat dari arah Captain menuju ke arah Observatory. Garis pesawat yang cukup aman ini harusnya membantu semua tim untuk meraih drop zone mereka masing-masing. Dan kita melihat kali ini sudah dikuasai oleh Expand dari Captain-nya. Kemudian dari arah Kyukazu akan bergerak ke area hangar Marine Village ya. Betul. Yang menarik adalah bagaimana gamer yang biasanya akan menduduki segitiga bermuda kali ini mengutamakan Factory terlebih dahulu yang bakal coba mereka jajaki, dan juga ada seorang Seva yang dilempar menuju ke area Clock Tower karena sudah dapat info Clock Tower ini ada sekitar 3 tim yang harusnya akan saling berbentrokan. Salah satu adalah teman-teman dari eSport, benar aja Todd dan BBM eSport kali ini saling bertemu. Lihat bagaimana Todd Nero sudah mulai dari Jackson pagi menghilang. Nah, BBM eSport harus bermain di area dalam terlebih dahulu. Penurunan coba lakukan, namun dengan tenang LBC keluar di sana. Ewi hampir sudah tertumbangkan, namun masih jadi kebungkus saja. LBC meluak agar teman-teman bisa mendapatkan result terlebih dahulu sebelum adanya pertempuran yang benar maksimal. Dan Algamer sudah tinggal poin, tapi bisa mendapatkan ulti poin di awal pagi hari 22. Pemilihan sudah lihat area bawah rep masih belum memberikan perlawanan, bahkan kali ini sudah mulai mendapatkan 3 poin eliminasi ya. 3 poin eliminasi keras antar 3 tim di sini. Cukup banyak kesulitan digunakan Wing tadi udah pakai Scalarnya juga dengan cara langsung masuk ke arah depan itu membuat 3 poin eliminasi berhasil mereka amankan. Tapi di sisi lain kita satu persatu udah mulai tumbang lagi. Ada Iza yang tidak dapat menyelamatkan dirinya dari All Gamers. Dewa di arah luar masih coba untuk mencari posisi yang lebih aman lagi. Todak nampaknya gak akan keluar karena mereka juga di posisi yang cukup nyaman. Kali ini mereka akan membiarkan All Gamers masuk ke dalam compound yang mereka miliki kali ini. Belum ada perlawanan lagi, tapi kita lihat dari seorang Wings masih bersiap, nampaknya diturunin ini temponya, gak mau terlalu buru-buru. Dan di arah bawah juga udah mulai ada satu serangan yang diupayakan oleh All Gamers. Masih belum ada lagi serangan lanjutan, terlalu berbahaya karena takut ada lain-lain juga kalau terobos masuk sembarangan ya. Jadi wajib tingkat kesehatan terlebih dahulu kali ini. Lagi kalau kita berbicara drop zone, seharusnya ada Expand juga yang join, tapi Expand lebih memilih untuk bermain aman. Kalau tadi aku melihat arah pesawatnya, Expand turun di area Captain. Ya Captain tinggi banget lah. Nggak ada Onyx juga yang bermain, jadi turun di sana gitu kan. Apalagi sekarang kalau kita melihat bagaimana kawan-kawan dari Algamer yang sudah melakukan perbedaan posisi akan dibawa juga oleh teman-teman dari RRQ. Ada yang menarik 5 poin eliminasi diambil justru oleh Blood of Love yang sekarang justru menang di hari Bima Sakti. Tadi aku pikir Attack Alone yang bakal menang karena Bima Sakti itu diisi sama 2 tim, ada GW dan juga kawan-kawan dari Triple A alias Attack Alone, dan hal tersebut malah membuat dari Attack Alone yang harus hilang duluan. Ya tapi kan tadi kalau gue lihat dari minimap Iza aja knockdown duluan, tapi dia ngasih informasi yang cukup mahal buat teman-teman yang lain sehingga semuanya berkumpul di arah Iza, sisanya dari GW yang lain langsung melakukan inisiasi terhadap tim Attack Alone gitu tanpa disadari pergerakannya. Sementara kita kembali lagi nih ke arah Clock Tower di mana masih ramai banget. Todak seperti yang gue bilang di rumah Sultan, dia akan nyaman banget sih, harusnya nggak mau keluar karena itu compound yang cukup solid juga untuk melindungi mereka. Sementara dari RRQ akan mencari peluang dari huru-hara yang tadi terjadi antara tim All Gamers dan juga Todak, tapi nampaknya All Gamers tidak menemukan celah sedikit pun dan harus menarik mundur. Coba untuk dikepung nih kali ini, setupnya dari RRQ cukup berpisah satu sama lain, lebar ke arah kiri dan kanan untuk position mereka. Hati-hati, kita lihat kali ini RRQ nampaknya tidak ada celah sama sekali, hanya mereka tarik mundur, tapi ternyata abainya terlihat King Kodok. Ya, terlalu lama RRQ ya. Iya. Setupnya di luar mulu kan, gak masuk-masuk. Padahal tadi udah dengar suara pertempuran juga yang dilakukan sama Algamer bersama dengan Todak. Walaupun memang tidak alih di antara keduanya, bukan berarti RRQ malah diam di area luar. Menurut cukup beresiko karena pada akhirnya mereka bisa terjebak di area open field. Apa saja tadi mereka mengambil keputusan mungkin untuk tarik lebih dulu, mereka tidak akan kehilangan siapapun, tapi ternyata di area ujung dari ada pertempuran kali ini penghilang Dakal mendapatkan karena serangan Raf, dan jika Raf begitu saja ada player harus tunggu, namun masih ada Engineer juga yang masuk ke merupakan 1 orang Lumpes di sana. Bakal coba dikandaskan terlebih dahulu, namun lihat Engineer masih berkejar sama seorang Borcam kali ini menjadi percobaan Engineer berhasil menggunakan duel dalam keadaan enemy yang tidak pertama sekali dan masih bisa bertahan di setidaknya melakukan penukaran. Apakah menjadi objektif, tapi dia akan sempat karena pada akhirnya tetap ditutup oleh seorang Axel kali ini Julia. Waduh, untung tadi Engineer masih bisa tenang, at least
numbangin satu player walaupun sebenarnya masih bisa di-revive kembali. Cuma pergerakan dari tim X-Man ini dari Capcom, mereka turun ke arah Santosa untuk melakukan bersih-bersih. Dan tadi juga posisinya dari seorang Ras dan juga Etindir mungkin tidak expect bakalan kedatangan langsung full squad dari tim X-Man, sehingga terpisah membuat backupnya agak sedikit terlambat, tapi Etindir masih bisa melarikan diri. Dan gak masalah kalau menurut gue itu akan menjadi informasi yang mahal ya untuk Indostar sendiri bisa dioper kayak yang lainnya. Dan kita akan beralih kali ini ke drone POV kita. Ada teman-teman dari tim Hua yang bergerak di sekitaran kanan Riverside akan mencoba untuk berlari, tapi dari arah minimap kita lihat ada Sport. Satu playernya akan bergerak ke arah sana, dimana Don't Cry juga akan terlibat satu kelas antara dirinya dan juga 4 player dari GOW. Sakit banget, Don't Cry seorang diri menghadapi 4 player sekaligus dari arah atas kiri dan kanan, walaupun review udah diaktifkan tapi tidak mampu memberikan perlawanan yang cukup awet terhadap GOW King Kodok. Ya, setelah 4 mau bagaimana caranya udah pasti bakal di-take down gitu kan, apalagi kawan-kawan dari GOW juga audit gua bertemu dengan tim Famas kali ini. Tim dirikan dari seorang Legalot sama teman-teman Noel. Sih langsung berhasil menurunkan satu orang di sana. 3-1 yang coba dimainkan sama tim Famas. Cukup menurunkan posisi dari seorang Rami yang menurutku, karena Rami justru naik duluan tanpa adanya posisi yang jelas dari kawan-kawannya. Dan kali ini bakal di upset walaupun mereka dapat take down, tapi mereka mendapatkan posisi tambahan. Lihat bagaimana posisinya justru terjebak. Junnya juga harus kandas, menyisakan 1 atau 2 penggawa saja kali ini dari tim Famas. Nah, undang mulai disamperin. Poppy bergerak terlebih dahulu, masuk dengan adanya keluar respect play dimainkan oleh orang Poppy kali ini. Karena ada juara langsung masuk FPL ke 2000 kayak berlangsung berdekat sama seorang Kedesi, tapi tidak akan melakukan pertukaran yang cukup signifikan dalam berakhir. Tumbang 1/1 dan Famas terusir jauh kali ini Julia. Ya itu tadi kesalahan yang cukup terlihat jelas ya, Raimielnya naik duluan sendiri, terus dia berusaha untuk regroup lagi ke arah bawah, tapi menurut gua no exit way sama sekali kan dia juga nggak punya portal go. Tadi yang buka portal go bukan dia bukan dan gak bisa ngasih perlawanan sama sekali, sehingga upaya mereka tidak bisa dilakukan. Sayang banget. Dan yang menarik, ketika udah knock 1 orang atau udah take down 1 orang itu Raimiel, mereka langsung membagi posisi mereka dari depan dan belakang, dari high ground dan turun ke arah bawah, kemudian melakukan split dan akhirnya mengepung posisi dari tim Famas ini di satu rumah kecil aja, sehingga nggak bisa bergerak dengan leluasa, dan itu akan menjadi eksekusi yang lancar-lancar aja untuk tim Hua. Dan tim Famasnya sendiri akhirnya harus menelan pahit, gimana dia harus berjuang dengan manpower yang tidak terlalu utuh lagi. Betul, jelas bukan hal yang bagus kawan-kawan dari tim Famas. Posisinya benar-benar dalam keadaan yang cukup mengerikan. Apakah tim Famas akan cosplay menjadi tim bagus seperti Indonesia? Nggak, soalnya masih pagi udah sisa sendiri. Soalnya kataku kan juga berisiko juga kan, bagus juga gitu di Indonesia. Turun dapat drop zone, rotasi hilang, lo ulang gitu. Ada ya? Betul, makanya kaget juga kalau sampai kejadian juga sama tim Famas gitu kan. Aduh, jangan sampai, jangan mentang-mentang sama-sama P depannya, tapi tiba-tiba nasibnya sama gitu. Aduh. Kita akan melihat kali ini, ini Jun seseorang diri aja, tapi nampaknya salah tujuan guys. Dia kejar sama teman-teman daripada tim Hua. Sendirian aja di sana. Kita melihat dari POV drone-nya sih ada Ras juga, ada LTC juga. Aduh, pedih dari seorang Zat langsung memberikan kematian terhadap seorang Jun. Tidak ada bola bantuan. Jadi 6 poin eliminasi yang dikumpulkan oleh tim Hua. Elims leader sementara. Terlalu buru-buru nampaknya tim Hua ini ya. Elimsnya udah banyak banget, disisirin semua-muanya, jalan sana sini, membuat pergerakan daripada musuhnya lumayan sulit juga gitu kan. Betul. Jadi kita akan melihat lagi bagaimana posisi dari RV Sport yang kalau kita lihat udah no way out, kecuali mereka memang coba dipaksakan terlebih dahulu. Ini udah no way turun juga menurutku, karena areanya terlalu open field, makanya membagi posisinya 2 nih. At least kalaupun nanti bisa diambil, ini akan ngebuat dari PSport tidak tusun. Yang penting hal itu yang perlu diamankan oleh kawan-kawan dari PSport. Tapi buat kalian kalau mau buyah terus bareng Samsung Galaxy S24 Ultra dengan Galaxy High, dapat ini diskon hingga 2,5 juta rupiah dan hanya di Shopee Samsung Official Shop Play Galaxy kawan-kawan. Wah, nice banget. Masa nggak pakai Samsung gitu ya buat main FF biar makin jago lagi gitu kan. Tapi kita melihat kali ini FGL juga sudah dikirim ke depan. Di sisi lain Don't Cry ini PSport benar-benar struggling banget karena mereka harus reset lagi dari awal. Dan di sisi yang lain Oangan udah mulai memantau pergerakan dari seorang Etindir, yang mana Etindir juga nggak mulus-mulus banget. Tapi kalau kita ngomongin track record Indostar, memang Indostar sering banget terseok-seok di awal, tapi masih bisa ngasih kejutan, biasanya survive sampai biasa lagi gitu kan. Oh gila, satu tembakan yang sangat legit
habis. Sekarang player Indostar setan langsung keras begitu saja. Aduh, Rila. Aduh, abangku. Gak sempat ngecek perlawanan itu tadi, tapi lagi ribut banget. Gak nyangka bakal bergerak dengan ketupat orang LDT menggunakan Tatsuyanya maju ke arah depan gitu kan. Ya itu nggak bisa riset lagi sih, udah pasti dua orangnya bakal hilang dalam posisi kayak gitu. Sekarang lihat tim Famos berhadapan sama kawan-kawan dari Algamer. Ya ampun, juga udah bakal hilang kembali ke Punggawa. Lagi termakan juga saja mereka itu bermain di pinggiran. Jadi yang kalau One Piece bisa melakukan atau mencari restart ulang, tapi justru malah buat mereka pun harus jadi makanan kembali Algamer. Mereka main di bawah aja udah dapat 6 poin eliminasi. Clock Tower dan juga Kota Tua, dua kompon atau dua tempat yang baru mereka sambangi, tapi mereka sudah mulai menambah pundi-pundi poin eliminasi kembali karena RRQ bertemu kali ini masih ada time starter menggunakan medkit keluar untuk menurunkan saya bodoh boleh bergerak masuk. Apa terjadi stop? Kemudian sangat Razar begitu muncul baliknya kali ini. Ada Saifa yang masih tetap berdansa. Lihat dari seorang Abai coba untuk mencari pria dari sisi yang cukup jauh. Namun Abai juga sadar masih ada Neo yang sudah mengerikan harus melakukan positioning namun mahal. Masih dari duel kali ini Neo tidak mendapatkan vision yang cukup bagus, tapi sudah tertulis kata-kata Neo. Neo ternyata masih memantau dengan cukup baik. Abai mulai melakukan pelajaran terhadap Neo. Berdua melihat Jamsot, Tandaner, coba bertukar posisi aja dan keduanya masih coba ditahan. Neo kali ini repositioning lagi. Abai coba untuk melakukan pengejaran secara intens. Sedangkan ada Buriram juga yang sangat luarnya. Diserang bersama dua tim Thailand dari dua arah, membuat posisi dari Abai kali ini cenderung berbahaya, Julia. Waduh, Abainya lagi fokus sama Deo, tapi tiba-tiba ada Buriram yang ada datang gitu. Tapi di sisi lain ternyata sayang banget, Indostar harus finish di posisi ke-11, masih belum menjadi game milik Indostar. Gak apa-apa, kita lagi di game kedua. Kita beralih ke arah yang selanjutnya Falcon. Udah mulai terlihat Zen dari jarak yang cukup jauh. Ada portal tuh sebenarnya udah disiapkan, mundur lagi ke arah atas. Langsung ketemu sama orang pintar, satu yang pun digunakan pintar berhasil terjatuh. Pergerakan cepat dari seorang Zen mampu menambahkan satu orang di sana. Kurang gelap, ada Sepi yang udah diaktifkan mengurung diri menggunakan duel kali ini. Masih coba untuk dicari celahnya, tapi sulit banget. Peter udah berhasil untuk di-revive kembali, tapi akan dicari langsung turun ke arah bawah. Zen masih belum bisa, tapi di sisi lain Famus untuk bang di posisi ke-10 Kikodok. Bukan hal yang bagus pastinya, tapi ini dia yang aku suka dari Lodak. Mereka sadari teman dari pertama dan mereka cukup berani untuk melawan ini cari terhadap tim Falcon. Aduh, Kevin ya udah mulai terbaca juga. Masih ada keluar, tapi dihancurkan dengan adanya kalau dia bakal dibuka terlebih dahulu. Lihat, Kevin harus tukar dengan orang Wanwar di balik Lodak yang justru harus menghilang di posisi ke-9 kali ini. Pertempuran belum usai karena di sisi yang lain ada Whiteboard yang akhirnya bertemu dengan kawan-kawan dari arah Ekman kali ini. Di belakang bakal dibuka. Lihat bagaimana Tarasin tergurung dengan ada dua anggota yang masuk ke diri yang membuat dia pun harus menghilang. Dan tiga Punggawa dari Hoa masih coba untuk memantau Gomez, masih belum di take down, hanya menerima damage begitu saja dan membagi kompo jembatan di antara keduanya kali ini, Julia. Wah, ini yang gue suka dari Ahua ya, mereka tuh walaupun udah kekurangan manpower masih tetap berani melakukan split positioning loh, dengan Ovi dan juga Yanti di arah depan coba untuk nge-press tapi nice banget tuh Mas, langsung membuka portal gol, tidak ada celah untuk mereka melakukan perlawanan lainnya. Mereka away langsung sejauh begini, tapi ternyata terbaca jelas langsung terkena headshot di sana, masih sempat untuk diselamatkan. Hati udah baca walaupun masuk RRQ laju di sisi lain harus tumbang di posisi ke-7. Kali ini Buriram masih mengacak-ngacak area bermuda, langsung maju lagi. Darah langsung teman di kanan. Wasana membuka jalan bagi teman-temannya. Tatsui sudah mulai digunakan cukup mendistract. Hati-hati, sudah ada MCL juga. Dan orang tumbang di sana Jackson tidak mampu memberikan perlawanan yang cukup terhadap orang Munasar. Tapi Wasana coba untuk menggunakan alis lain setelah tumbang. Tumbas terlalu cepat untuk dibaca pergerakan yang nampaknya. Ya hai, masih bisa bertahan. Terlihat di sana. Tumbas gak bisa bertahan karena dia membagi fokusnya ke dua arah sekaligus nih Kikodok. Betul, Zona ini bakal jadi sulit untuk kawan-kawan dari arah Ekman karena menyisakan seorang diri aja dan sudah dipastikan dari serang Topaz kali ini terkunci pergerakannya. Oke, masih ada satu ada pelontar tapi juga udah mulai datang terlebih dahulu. Gol untuk Moka beri play itu dimainkan sama serang Topaz kali ini. Lihat bagaimana inisiasi di sisi lain juga coba dilakukan oleh kawan-kawan dari bagaimana yang coba untuk memaksa ke arah kawan-kawan dari Buriram yang dari tadi asik banget bertempur di area bawah jembatan. Algamer akan memantau di sisi atas. Algamer akan melihat di sisi atas dengan cukup nyaman dan melakukan clearing dengan cukup mudah. Karena lawan kau jadi Buriram. Kalau aku lihat juga udah hilang tiga pegawainya gitu. Udah gak punya kesempatan lagi bisa ke orang Juna. Duel akan terjadi kali ini di antara dua tim. Lihat bagaimana kalau ada Baseball
tinggi lagi. Grounding coba digunakan dan langsung bersembunyi. Ada di tim Falcon sudah maju ke dalam khawatir, tapi ternyata Oke bertahan berfokus dulu. Sekarang GOW langsung disadari begitu saja. Slop terlihat beberapa gol sudah mulai dibawa, tapi Izar tertinggal di arah belakang. Menjadi santapan untuk tim Old Gamers nampaknya Niko dong. Waduh, ini Algamersnya masih ada 4 anggota loh. Gila, ini bakal jadi sulit banget buat dua tim yang terpisah. Karena Falcon juga masih ada 1 anggota. Leo berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Falcon harus kembali posisi ketiga. Lomong, coba nomor duel. Apakah player baru dari GOW kali ini akan bisa bermain dengan cukup aman atau luar biasa? Lalu salah satu player baru namanya Yato yang berani hilang seketika secara cepat. Ampun, ini situasi yang mengerikan dari Algamers yang kali ini berhasil mendapatkan Kuya Old Gamers dengan 19 poin eliminasi. Wow, penempatan yang cukup baik. Mereka benar-benar santai, tenang banget. Targeting mereka bagus banget. Kalau lo lihat tadi Falcon coba untuk ngejepit Old Gamers dengan GOW, tapi mereka tenang banget bagi vision mereka. Dan untungnya tadi Iza